Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Ayo, di antara kalian ada yang sudah finish kontrak belum? Terus kalian dapat cuti, entah itu 2 minggu, entah itu 1 bulan, balik ke kampung halaman. Atau jangan-jangan kalian tuh tidak mengambil hak cuti kalian, tapi bos kalian itu mengganti dengan kompensasi uang tiket dan 1 bulan gaji. Ayo, berapa kalian dapatnya? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Aku ingin dengar kalian tuh dapat berapa aja sih. Terus kalian yang ambil cuti itu kalian tuh jangan lupa ya guys, sebelum perjalanan balik itu kalian tuh lebih baik berdoa dulu, sertakan doa kalian tuh dimanapun kalian berada itu sertakan doa ya guys. Terus kalian kalau cuti itu kalau nyampe bandara kalian itu dijemput sama keluarga atau dijemput sama driver langganan. Terus kalian kalau bisa guys, kalau nyampe bandara itu jangan menggunakan jasa travel atau calo travel dadakan di bandara ya guys. Kalian tuh harus kenal betul dengan driver travelnya guys. Karena apa? Karena kasus yang akan kita bahas ini seperti judul di atas ya guys, ada TKW mbak-mbak Malaysia itu nyampe bandara itu menggunakan jasa travel dadakan di bandara. Terus setelahnya itu mbak ini dirampok dan hampir kehilangan nyawa. Gimana kisahnya? Kalian penasaran? Sebelumnya kalian klik subscribe, dan kalau sudah kita check it out. Esther Baniwino adalah gadis cantik, adalah gadis muda yang berusia 19 tahun. Dia berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Barat. Esther bekerja sebagai TKW di Bandar Melaka, Malaysia. 27 Juli 2005, Esther melakukan perjalanan mudik atau perjalanan balik ke kampung halamannya setelah menyelesaikan kontrak dengan majikannya yang di Malaysia. Sesampai di Bandara Juanda, Esther itu kebingungan guys. Dia tidak tahu caranya bagaimana mencari transportasi agar dia itu bisa selamat sampai ke Nusa Tenggara Barat. Tak lama kemudian 5 orang yang di dalamnya ada cewek ya guys, itu menyamperin Esther. Dari jauh itu 5 orang ini mengetahui gelagat Esther itu yang kebingungan cari jalan balik. Lalu dia nyamperin Esther dan menyanggupi cara Esther balik ke Nusa Tenggara Barat dengan selamat. Di antara 5 orang ini ya guys, salah satunya ada yang bernama Yudi Daryansa. Dengan sopan, Yudi menawarkan jasa travelnya kepada Esther. Terus Esther melihat sikap sopannya Yudi, Esther itu menjadi tertarik guys dan menerima tawaran tersebut. Lalu dengan segera Esther diajak Yudi ke tempat tinggalnya, yaitu di perumahan Gria Candramas, Desa PP Sedati Sidoarjo. Selama proses pemulangannya ke kampung halamannya yaitu Nusa Tenggara Barat, Esther tinggal di situ guys. Tapi bukan cuma Esther saja yang tinggal di situ. Di perumahan situ juga terdapat beberapa TKW lainnya yang akan dibantu proses pemulangannya ke kampung halamannya masing-masing oleh si Yudi ini. Di dalam rumah yang bertipe 40 ini terdapat 12 TKW dari segala penjuru termasuk Esther ya guys. Esther mengatakan kalau awal-awalnya itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada hal-hal yang membuat dia khawatir ya guys. Justru di dalam rumah itu dia itu bercengkrama dan berkenalan dengan para TKW lainnya yang sama-sama menunggu proses pemulangan ke daerah masing-masing. Esther itu berpikir guys, kenapa kok lama sekali ya? Lalu dia itu menanyakan, mengkonfirmasi kepada Yudi kapan dia gilirannya untuk dipulangkan ke kampung halamannya, karena Esther merasa itu sudah terlalu lama guys di rumah Yudi ini. Terus Yudi itu jawabannya tuh hanya berkelit kalau dokumennya itu dalam masa pemrosesan. Makanya Esther itu disuruh menunggu sedikit lagi sampai tiba akhirnya giliran Esther itu untuk pulang ke Nusa Tenggara Barat. Esther mendengar itu guys, riang gembira. Dia itu cepat-cepat mengemasi barang-barangnya, mengemasi bajunya, mengemasi semua hal-hal yang berkaitan dengannya ya. Lalu dengan segera dia itu berpamitan dengan teman-teman seperjuangannya, teman-teman TKW lainnya itu, dan berpelukan itu satu persatu. Sebelum berangkat ke Nusa Tenggara Barat ya guys, Esther itu dimintai paspor, dimintai uangnya 16 juta yang Esther punya, yang Esther tabung ini, dan juga
ongkos 600.000 itu semua adalah sebagai syarat Esther untuk kepulangannya ke kampung halamannya. Itu nanti seperti uang 16 juta dan paspor ini akan dikembalikan sesudah Esther sampai ke rumah dengan selamat. Rencananya Esther ini akan dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat itu melalui Bali ya guys. Terus Esther itu waktu naik ke mobil Panther Isuzu merah itu guys, Esther dikenalkan dengan 4 rekan judi lainnya, yaitu Abdul Rauf, Sulianton alias Boy, Husain Hamdi alias Andi, dan Mas Huri alias Boy Reng. Lalu Esther menaiki mobil Isuzu Panther merah bernopol L2183GO bersama keempat orang yang sudah saya sebutkan tadi. Di mobil, Esther duduk di samping driver, sedangkan Boy dan Andi duduk di tengah. Mereka pura-pura mengantarkan Esther yang padahal mereka hanya berputar-putar di daerah Surabaya dan Sidoarjo saja. Pas mereka itu mubung-mubung hanya berkeliling-keliling daerah Surabaya dan Sidoarjo ya guys. Pada pukul 1 malam ketika melewati jalanan sepi di daerah Sidoarjo, tiba-tiba Esther itu mendapat serangan yang mendadak dari arah belakang, ya dari arah Boy dan Andi. Mereka berdua ini guys menjerat leher Esther begitu kuat guys. Esther tidak tinggal diam, dia itu berusaha meronta, berusaha mengelak guys, tapi namanya wanita kan kalah tenaga ya guys. Seketika itu Boy dan Andi itu menarik talinya itu selama beberapa menit. Sesudah itu ketika mereka memastikan Esther sudah meninggal, lalu Esther itu dilemparkan di kebun tebu di daerah Wonopelintahan dan mereka itu membawa kabur barang-barang Esther guys. Pada pagi harinya ada warga sekitar yang memulai aktivitasnya sebagai petani kebun tebu ya guys. Lalu di sana itu warga setempat itu menemukan sosok wanita yang tak lain yang tak bukan adalah Esther dalam keadaan lemas tergeletak di sana guys. Lalu warga setempat itu memeriksa tubuh Esther dan didapatinya Esther itu masih dalam keadaan hidup. Dengan segera Esther itu dilaporkan ke polisi dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Tak lama setelah penemuan Esther yang masih hidup itu ya guys, ternyata polisi itu mendapatkan banyak sekali laporan-laporan berupa korban pembunuhan dengan pola yang sama seperti yang Esther alami, seperti Masri usia 33 tahun asal Lombok meninggal dalam keadaan leher terjerat, ditemukan jenazahnya di got atau selokan di daerah Tambak Sumur. Selanjutnya ada Sisilia tanpa ID yang lengkap, ditemukan warga setempat dalam kondisi tidak bernyawa dan leher terjerat tali seperti apa yang dialami Esther. Korban selanjutnya adalah Debbie yang tak lain yang tak bukan adalah korban terakhir para perampok itu. Debbie sama seperti Sisilia ya guys, dia ditemukan tanpa identitas lengkap, lehernya terjerat dalam kondisi sudah tidak bernyawa, ditemukan oleh warga Ngoro Mojokerto. Kenapa Debbie korban terakhir? Kita balik ke kasus Esther. Setelah Esther diketemukan warga dan segera dilarikan ke rumah sakit, kan berangsur-angsur kesehatan Esther pulih. Lalu Esther menceritakan atau membeberkan semua apa yang dia ketahui kepada polisi, siapa itu komplotan dan siapa itu para perampok. Dia menceritakan mulai awal sampai akhir. Melalui investigasi, melalui informasi yang Esther berikan kepada para polisi, lalu polisi tidak membuang-buang waktu lagi ya guys. Langsung polisi secepat kilat menggerebek rumah yang dimaksud Esther. Lalu di sana polisi tidak menemukan Yudi dan kawan-kawan ya guys. Polisi hanya menemukan sisa-sisa TKW yang sama-sama menunggu gilirannya untuk segera diproses kepulangan. Itu dari keterangan para TKW yang stay di rumah tersebut, keesokannya polisi berhasil meringkus Abdul Rauf di Mataram, disusul dengan Sulianton alias Boy, Husain Hamdi alias Andi, dan Mas Huri alias Boy Reng. Tapi sayangnya guys, otak dari perampokan ini, otak dari pembunuhan ini guys, yaitu Yudi dan istrinya Pika, sama sekali tidak bisa ditangkap oleh polisi. Mereka itu masih buron guys, sampai sekarang tuh mereka tidak dapat diketemukan di mana mereka posisinya. Saat investigasi yang didapat dari Esther, semuanya itu bisa terungkap ya guys, dengan menjadikan Debbie adalah korban terakhir para komplotan ini. Tapi sayang, Pika dan Yudi itu masih buron loh guys, kabarnya itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi kalau ada info terbaru, kalian boleh ya tulis di kolom komentar ya.
Hakim menyatakan keempat pelaku ini bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Bagaimana guys tanggapan atau komentar kalian tentang kisah atau tentang kasus yang barusan kita ulas tadi? Please guys, kalau kalian mau cuti atau kalian mau pulang kampung untuk yang pertama kalinya, tolong kalian tuh segera hubungi orang yang dikenal atau orang rumah atau keluarga kalian, paling tidak itu langganan travel kalian guys, karena guys kita itu adalah makanan empuk bagi mereka itu yang melihat kita itu seperti kebingungan di bandara guys. Kita itu menghindari kejadian seperti ini dengan cara itu guys, diskusi dengan keluarga bagaimana caranya kita bisa pulang dari negara kita bekerja sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya atau lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video yang terbaru atau video selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama dapat notifikasi dari aku. Dan jangan lupa guys, kalau kalian mengalami peristiwa tentang dunia pertikaian atau kalian mengalami horor atau kalian mengalami peristiwa yang absurd, kalian bisa kirim kisah kalian di sini ya guys. Nanti saya akan review, saya akan baca, saya akan rangkum ulang menjadi skrip. Selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian. Jika kalian deal, saya akan up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.